Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nakhdah. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, pemirsa Realita FM rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang keempat bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, kami masih diberi anugerah, kesempatan dan kekuatan untuk menjalankan siam Ramadan, diberi kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah qiyam Ramadan. Bahkan pula kami juga telah diberi anugerah kesempatan untuk membaca Al-Quranul Karim, karena Ramadan juga disebut sebagai Syahrus Siyam, disebut juga sebagai Syahrul Qiyam dan Syahrul Quran. Mudah-mudahan puasa yang telah kami laksanakan dan qiyam yang juga telah kami lakukan akan terus berkelanjutan sampai dalam akhir Ramadan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang muttaqin. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, pemirsa Realita FM rahimana wa rahimakumullah. Bulan Ramadan juga disebut sebagai madrasah ruhiyah, yaitu sekolah penempaan jiwa dan rohani. Karena di dalam bulan Ramadan itu juga mendidik karakter yang ada di lubuk hati kita yang sangat dalam untuk menjadi manusia yang paripurna. Sehingga tidaklah berlebihan kalau Ramadan disebut sebagai lembaga pendidikan, madrasah ruhiyah, maka juga tidak salah kalau diumpamakan dengan lembaga pendidikan formal. Ketika seorang mahasiswa, katakan, setelah selesai menempuh sejumlah SKS maupun mata kuliah, sehingga pada akhirnya saat wisuda mendapat gelar MT, Magister of Technique, karena memang pasca sarjana, maka juga dalam bulan Ramadan sebagai lembaga pendidikan rohani, maka juga akan dapat meraih gelar MT, namun kepanjangannya adalah manusia takwa. Sama tapi tak serupa. Sama MT-nya. Kalau lembaga pendidikan formal itu Magister of Technique, tapi kalau Ramadan akan dapat meraih manusia takwa, sebagaimana yang sudah masyhur dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, pemirsa Realita FM rahimana wa rahimakumullah. Lalu sejauh mana MT, manusia takwa, yang diperoleh melalui rangkaian kegiatan ibadah Ramadan? Sejauh mana pula manusia takwa yang dapat diberi predikat dan gelar kepada hamba-hamba Allah yang menjalankan puasa
maka tentu ada sejumlah mata kuliah ataupun juga mata pelajaran yang dapat dipetik berupa hikmahnya. Hikmah dibalik diwajibkannya perintah Ramadan kepada umat Islam, yaitu antara lain, satu, puasa Ramadan dapat mendidik pribadi-pribadi yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam ibadah-ibadah lain kita bisa melihat seperti sholat, itu bisa diketahui oleh orang lain. Apalagi sholat berjamaah, banyak orang yang melihat dan mengetahui. Begitu juga ibadah zakat, ada muzaki, ada yang mengeluarkan zakat, dan juga tentu ada mustahik yang menerima zakat. Maka tentu itu bisa diperlihatkan dan bisa dipertontonkan kepada orang lain. Apalagi ibadah haji. Kebiasaan kalau di kampung-kampung, di desa-desa, sebelum berangkat ada walimatul haj ataupun juga walimatul umroh, mengundang para famili, kerabat, handai tolan, semua tetangga sekampung diundang untuk mengikuti acara walimatul haj ataupun walimatul umroh, selamatan pemberangkatan. Berangkatnya pun juga dikawal. Bahkan kalau di daerah kita Pamekasan, terutama daerah pedesaan, satu orang yang pergi haji itu diikuti oleh beberapa mobil yang mengantarkan. Belum lagi kalau sudah mau pulang, itu misalnya dijemput dengan pawai kendaraan bersepeda motor konvoi. Bahkan juga ada yang membawa alat-alat beduk maupun juga alat-alat terbang rebana, sehingga cukup dikenal dan diketahui orang. Tapi kalau puasa itu amat sangat rahasia karena punya hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa maupun kita sedang tidak berpuasa, itu benang tipis yang sulit diketahui oleh orang lain. Kalau saya tidak puasa misalnya, dengan menggunakan akrobat yang sangat tinggi bisa mengelabui orang. Bisa jadi kita setelah habis makan, bibir dikeringin, pura-pura lunglai tak berdaya. Itu orang tidak akan mengetahui bahwa kita sedang berpuasa. Jadi puasa itu bersifat ibadah yang sangat rahasia, karena langsung dari kita yang tahu dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui keberadaan kita yang sedang berpuasa. Kaum muslim muslimat, shaimin shaimat, pemirsa Realita FM rahimana wa rahimakumullah. Ibadah-ibadah lain juga kita sering menemukan Allah itu membuka kadar maupun derajat serta pahala yang diperolehnya. Misalnya kalau sholat berjamaah itu langsung mendapat pahala 27 derajat. Membaca Al-Quran 10 derajat, 10 keutamaan. Kemudian apalagi kalau kita berzakat, berinfak fi sabilillah, sebagaimana firman Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang berinfak fi sabilillah itu kelipatan pahalanya sampai 700. Ini kalau ibadah-ibadah lain. Tetapi kalau puasa itu tidak ditentukan oleh Allah kadar yang diperoleh orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis qudsi disebutkan, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwa sesungguhnya setiap amal anak Adam itu akan kembali kepada mereka, tetapi bagi orang yang berpuasa, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya puasa itu untukku dan saya yang akan balas langsung
kepada hambaku yang sedang menjalankan ibadah puasa. Berarti kadarnya itu spesialis prerogatif milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang menjalankan ibadah puasa, sehingga tidaklah berlebihan mustami'in, mustami'at, pemirsa Radio Realita FM rahimakumullah, dalam ilmu tasawuf bahwa ibadah yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain, ibadah yang bersifat rahasia langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memiliki peluang yang sangat besar untuk berlaku ikhlas. Dan tidaklah berlebihan juga Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyebutkan, an-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun. Sungguhnya manusia menurut Imam Al-Ghazali itu seluruhnya amal ibadahnya, perbuatannya akan mengalami kerusakan, kecuali bagi orang yang punya ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu juga akan mengalami kerusakan dan kefatalan, kecuali orang yang mampu mengamalkan ilmu yang diperoleh. Sehingga kami terkenang ketika kami sempat mondok, ada sebuah nadhaman dalam kitab Subat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Bahwa sesungguhnya setiap perbuatan kalau tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan akan ditolak dan tidak diterima, dan hasilnya sungguh sangat kontraproduktif berbuat dan berkarya, apalagi beribadah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Kemudian dilanjutkan dalam Subat, orang yang berilmu tapi tidak mampu mengamalkan dan tidak berusaha untuk diamalkan, maka akan mendapat siksa sebelum para penyembah-penyembah berhala. Oleh karena itu, orang berilmu itu akan rusak tanpa diamalkan. Sebaliknya, orang berilmu diamalkan juga akan sia-sia apabila tidak didasari oleh rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hikmah yang pertama bahwa puasa mendidik kita, mengajarkan kita untuk selalu berbuat ikhlas, karena ikhlas itu merupakan derajat yang tertinggi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin, muslimat, rahimana wa rahimakumullah, para pemirsa Radio Realita FM yang kami muliakan. Selanjutnya, hikmah yang kedua, bahwa puasa Ramadan juga mendidik kita, memberi pelajaran kepada kita yang menjalankan ibadah puasa untuk selalu bersikap sabar, memiliki jiwa sabar. Orang tidak puasa, kemudian tidak makan, tidak minum, tidak punya hubungan, tidak berlaku hubungan suami istri, katakan tidak berjima, atau juga pecandu rokok, tidak merokok dalam durasi waktu 12 atau 13 jam, tentu akan lunglai, pingsan, bahkan kolap. Apalagi sedang berkumpul, berkerumun di komunitas orang yang sedang makan-makan dan sedang minum-minum dan sedang merokok, itu pasti akan tergoda dan akan tergiur. Tetapi sungguh sangat ajaib, ketika kita telah meniatkan untuk berpuasa, nawaitu shauma ghadin an ad'i fardhu syahr ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala, maka tentu akan ada kekuatan yang sangat dahsyat sehingga mampu melaksanakan dan menjalankan ibadah puasa.
Bahkan para mustami'in, mustami'at, sha'imin dan sha'imat rahimakumullah, ketika kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah wajib puasa Ramadan, kemudian juga sedang kita menempuh perjalanan walaupun sedang musafir, tidak akan pernah tergoda oleh sekeliling kita yang sedang makan maupun sedang minum, karena kita sudah punya niatan yang mantap, kemudian juga diberi kekuatan karena niat yang mantap untuk melaksanakan ibadah puasa. Kaum mustami'in, mustami'at, muslimin, muslimat, sha'imin, sha'imat, pemirsa Realita FM, betapa dahsyatnya puasa Ramadan, sampai saudara-saudara kita yang ada di daerah yang jumlah jamnya, durasi waktu puasanya cukup panjang sampai 15 jam, sampai 16 jam, itu tetap kuat melaksanakan puasa. Karena betapa dahsyatnya puasa kepada kita yang sedang menjalankan hikmah-hikmahnya tersebut. Tidak pernah kita dengar orang yang meninggal karena ansih, karena meninggal karena berpuasa. Bahkan pun juga tidak mendengar orang sakit karena hanya berpuasa. Bahkan justru puasa Ramadan yang dijalankan ini juga disebutkan akan menyehatkan kepada badan orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu," berpuasalah kalian niscaya akan menambah kesehatan. Dan itu sudah diakui oleh dokter masa dulu seperti Ibnu Sina maupun Ibnu Zina. Setiap kali melakukan tindakan pemeriksaan kesehatan kepada pasiennya selalu dianjurkan untuk puasa. Dan sekarang pun juga dokter masa kini mengakui keutamaan puasa juga akan mampu menyehatkan kepada tubuh manusia, karena ada istirahatnya, pencernaan makanan, kemudian menjadi antitoksin, dapat menyembuhkan atau menghabiskan racun-racun yang ada dalam tubuh. Jadi yang kedua adalah hikmahnya dapat mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab," bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberi pahala dan dicukupi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas dan tanpa perhitungan. Muslimin, muslimat, pemirsa Realita FM rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, hikmah yang ketiga adalah memberi pelajaran dan mendidik kepada kita memiliki jiwa yang mampu mengendalikan diri. Kita bisa melihat dan kita bisa menyaksikan dan merasakan sendiri ketika ngabuburit, banyak orang yang menjajakan takjil-takjil dengan aneka macam minum masakan, kemudian minuman yang enak dan melesatkan. Ini kita tidak akan tergiur sebelum datangnya berkumandang adzan pada saat maghrib. Begitu juga di rumah, sebelum adzan maghrib, walaupun sudah disajikan santapan maupun persiapan berbuka puasa, tidak pernah kita tergiur karena kita mampu mengendalikan diri ketika sedang berpuasa sebelum masa waktunya. Dan juga pengendalian ini tidak hanya sebatas pada hal tersebut, tetapi juga mampu mengendalikan ketika kita sedang marah. Salah satu dari ciri orang yang bertakwa, MT manusia takwa, itu adalah orang yang mampu mengendalikan ketika sedang marah. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud disebutkan bahwa laisas sadid bisur'ah, innamas sadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaq alaih. Bahwa sesungguhnya orang yang kuat itu bukan orang yang mampu bergulat, tetapi orang yang kuat menurut sabda Rasul adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya
ketika sedang marah. Maka hikmah yang ketiga dari puasa Ramadan ini adalah mendidik dan mengajarkan kepada jiwa kita untuk menjadi orang yang mampu mengendalikan diri. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW juga telah menyatakan dalam sebuah hadis yang lain bahwa as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal, bahwa sesungguhnya puasa Ramadan itu menjadi perisai, menjadi tameng, maka janganlah kamu sekali-kali berkata rafas kotor, tidak senonoh berkata jorok, dan juga jangan kamu berkata urakan, bertindak sebagaimana orang yang jahil dan orang yang bodoh. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Maka ketika ada orang yang mengajak berkelahi, saling bertengkar, yang mengarah kepada pembunuhan, saling pembunuhan, ataupun juga yang membunuh hak-hak kita, ataupun juga yang saling mencela, menghina dan mencaci, maka katakan, kata Rasulullah, bahwa saya sedang berpuasa 2 kali. Ketika memancing untuk ikut bertengkar lagi, katakan saya sedang berpuasa. Hanya sebuah pelesetan, sudahlah sekarang saya masih berpuasa, tunggu saja nanti setelah lebaran. Itu kan tidak namanya berbekas puasa Ramadan kita. Jadi ini hikmah yang ketiga adalah mendidik kita untuk mampu mengendalikan diri. Kemudian mustami'in mustami'at, sa'imin sa'imat, pemirsa suara Radita FM rahimana wa rahimakumullah. Selanjutnya hikmahnya ibadah puasa itu adalah mampu mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur dan disiplin. Sebab ketika kita sudah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, maka sungguh sangat penting adanya sebuah kejujuran dan kedisiplinan, karena Rasulullah juga bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Maka hendaknya kamu sekalian itu berbuat jujur, karena jujur akan menuntun kamu berbuat baik, dan sungguhnya orang yang berbuat akan menuntun kamu akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah salah satu atau bagian dari hikmah Ramadan diwajibkan kepada kita adalah mendidik kita menjadi orang yang mukhlis, yang ikhlas, kemudian juga memberi pelajaran kepada kita untuk bersikap sabar, dan juga memberi hikmah kepada kita untuk selalu mampu menahan atau juga mengendalikan amarah-amarah kita, kemudian juga mampu kita berbuat jujur dan disiplin. Sehingga dengan bentuk kedisiplinan dan kejujuran tersebut, insya Allah akan menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa, muttaqin, sebagaimana ending dari diperintahkan dan diwajibkan adanya puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan petunjuk dan ma'unah kepada kita, sehingga kita benar-benar menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar mendapat gelar MT, bukan Magister of Technique, tapi manusia takwa. Sehingga kalau kita selalu bertakwa dan beriman, maka tentu perjalanan hidup kita akan dapat ditutup dengan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan berguna bagi kita bersama kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat rahimana wa rahmakumullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.